Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai, izinkan saya memberikan pantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke Gunung Muria. Ke Muria cuma buat main. Halo, dengan di sini saya Aurelia datang untuk menjelaskan sintesis protein. Saya Aurelia Febriansi Damayanti dengan NIM 2171128 akan menjelaskan sedikit nih mengenai regulasi sintesis protein. Yuk langsung aja kita mulai. Nah, kenapa sih protein harus diregulasi? Kenapa sih ekspresi gen harus diregulasi? Kenapa sih sintesis protein harus diregulasi? Regulasi itu kan pengaturan ya. Jadi, kita mengatur itu karena nantinya agar prosesnya itu menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Makanya itu kenapa sintesis protein itu harus diregulasi agar bisa menjadi lebih efektif dan bisa menjadi lebih efisien. Nah, sebelumnya kita lihat-lihat dulu nih, take a look. Jadi dalam sel itu ada terdiri dari organela, termasuk nukleus. Dalam nukleus itu ada kromosom. Ketika kromosom kita uraikan, itu ada kromatin. Nah, kromatin itu dalamnya juga ada protein histon nih. Untai DNA itu akan melilit pada protein histon tersebut. Kalau misalnya kita mau mengadakan sintesis protein, kita mau melaksanakan sintesis protein, kita harus menguraikannya terlebih dahulu. Gimana caranya? Dengan metilasi dan juga dengan asidilasi agar nantinya itu bisa ikatannya itu bisa longgar dan kita bisa melakukan sintesis protein. Nah, sintesis protein pada eukariotik dan pada prokariotik itu memiliki sedikit perbedaan. Nah, perbedaannya di mana sih? Yang pertama, ini DNA. DNA terjadi untai ganda, dua untai ganda. Untai ganda. Terus dia akan mengalami transkripsi. Dalam eukariotik itu dia baru bisa menjadi pre-mRNA. Dia nggak bisa langsung jadi mRNA karena dia harus ditambahkan sesuatu komponen dan ataupun mengurangi komponen-komponennya. Terus ketika dia menjadi mRNA itu akan diproses melalui pemrosesan mRNA sehingga nanti itu bisa menjadi mRNA. Nah, mRNA nantinya itu bisa masuk ke proses translasi yang ada di ribosom. Tuh. Nah, selanjutnya kalau pada prokariotik itu nanti untai ganda pada DNA itu akan mengalami proses transkripsi sama. Tapi dia langsung menjadi mRNA. Dia nggak perlu tuh jadi pre-mRNA tuh nggak perlu. Terus mRNA itu bisa langsung ditranslasi di ribosom sama kayak tadi. Oke, nah prosesnya itu transkripsi dan translasi itu sama ya. Kalau misalnya kita lihat-lihat ada inisiasi, ada elongasi, dan ada terminasi. Tapi yang membedakan antara organisme eukariotik dan prokariotik itu adalah pemrosesan mRNA ini. Oke, pertama kita bahas mengenai proses transkripsi. Yang pertama pasti inisiasi ya. Inisiasi itu bagaimana kita memulai proses transkripsi. Jadi dalam proses ini itu melibatkan namanya RNA polimerase 2. Tapi RNA polimerase 2 itu nggak bisa langsung nempel ke untai DNA terus dia langsung mereplikasi DNA itu nggak bisa. Dia butuh beberapa komponen untuk membantu pelekatannya. Yang pertama tuh ada kompleks tata, kotak tata ya. Yang kedua itu ada faktor transkripsi. Nah, faktor transkripsi itu bisa terdiri dari protein ataupun hal-hal lain yang membantu dalam proses transkripsi ini. Ketika kotak tata dan faktor transkripsi, faktor inisiasi itu sudah berikatan, maka akan menempellah si RNA polimerase 2 ini. Dan RNA polimerase 2 itu akan membuka untai dan juga sekaligus akan mereplikasi DNA-nya. Nah, di sini ada suatu hal yang unik nih, ada suatu poin yang unik. Di sini pada DNA, pada eukariotik itu dia punya namanya enhancer. Enhancer akan berikatan dengan activators dan nantinya akan berikatan ke promoter hingga akan mengalami proses inisiasi pada transkripsi. Nah, enhancer itu letaknya jauh banget dari promoter. Maka dari itu dia tuh harus ditekuk biar dia itu bisa mempercepat proses transkripsi. Dia akan terbentuk loop di sini nantinya. Oke, nah yang kedua itu adalah elongasi. Jadi basically di sini itu cuma memperpanjang untai doang gitu sih. Kalau misalnya kita mau lihat lebih dalam lagi kayak gini nih. Nah ini ada untai atas, untai 5 ke 3, ini ada untai bawah, ada untai 3 ke 5. Arah transkripsi itu selalu dari 5 ke 3. Nih, jadi antar basa nukleotida itu dia dipasangkan dengan basa.
pasangannya ya. Tapi perlu diketahui kalau pada mRNA itu dia nggak punya bahasa timin, dia adanya urasil. Jadi ketika adenin itu dipasangkan dengan timin, dia akan diganti dengan urasil. Karena dia nggak punya timin. Nah, lanjut, ini adalah terminasi. Terminasi itu kita menghentikan proses tersebut gitu loh. Di sini itu juga ada beberapa komponen yang berperan ya. Ada namanya polyadenylase signal sequence atau sequence AAU-AAA. Jadi dia itu akan memberi signal pada RNA polimerase 2 untuk menghentikan proses transkripsi. Ketika sudah si RNA polimerase 2 itu mendeteksi, maka dia akan melepaskan diri dan juga ada untai pre-mRNA itu akan melepaskan diri juga. Nah, selanjutnya adalah proses pemrosesan mRNA. Di sini itu kita akan menambahkan beberapa komponen ataupun mengurangi beberapa komponen. Kita akan menambahkan tudung dan juga ekor. Tudung itu terdiri dari guasin trifosfat, ekornya adalah ekor polia. Nah, di sini itu ekson, intron, ekson, dan seterusnya. Dia ada intron nih. Intron itu tidak akan ditranslatekan nantinya, nggak akan diterjemahkan nantinya. Makanya dari itu dia harus dibuang. Gimana ngebuangnya? Dia itu melibatkan kompleks filosom dan juga melibatkan snRNP dan protein lain. Nantinya snRNP itu di dalamnya itu ada snRNA. snRNA itu akan berikatan kepada sequence pada intron sehingga nanti akan menekuk, kayak menekuk gitu, dan nantinya itu akan melepaskan gitu loh. Melepaskan si intron dari ekson. Nah, ketika sudah lepas, itu ekson, antar ekson itu akan disambungkan kembali. Hingga tinggal tudung, ekson, dan ekor. mRNA-nya siap keluar dari nukleus dan menjalani namanya proses translasi. Nah, proses translasi itu diawali dengan inisiasi. Selalu diawali dengan inisiasi ya. Nah, inisiasi itu gimana? Ini kan ada untai mRNA. Nah, ini itu subunit ribosom kecil. Jadi ribosom itu ada dua subunit kecil dan subunit besar. Nah, terus tRNA yang sudah berikatan dengan asam amino itu dia akan menempel pada codon start. Codon start kan AUG. Terus dia itu nantinya ketika sudah berikatan itu subunit ribosom besar itu akan muncul dan akan melekat sama subunit ribosom kecil hingga terjadi tadi proses inisiasi. Selanjutnya adalah elongasi. Elongasi sama long kan memanjangkan ya. Jadi tRNA lain itu kayak mulai berdekatan gitu, mulai berdatangan, tapi datangnya dia ada di bagian A. Nah, ketika itu si asam amino itu akan ditransferkan ke tRNA yang baru datang, sedangkan tRNA yang sudah lama itu dia akan melepaskan diri. Itu. Nah, selanjutnya adalah terminasi. Nah, terminasi itu dia penghentian ya. Jadi pada sequence mRNA itu dia itu ada codon stop. Nah, codon stop itu terdiri dari UAG, UAA, dan juga UGA. Nah, saat sudah tiba ajalnya, si codon stop itu dia akan berikatan dengan namanya release factor. Jadi release factor ini nantinya dia akan melepaskan antara badan tRNA dan juga asam amino ini, rangkaian asam amino, sehingga nantinya akan lepas satu sama lain. Ketika sudah lepas, si ribosomnya itu juga ikut lepas, subunit ribosomnya juga ikut lepas, ya, lepas semua pokoknya. Oke, nah misalnya kalau kita mau memperinci kayak gini nih, ini template-nya dari 3 ke 5 ini mengalami proses transkripsi mRNA. Nah, pada mRNA ini dia disebut sebagai codon triplet ya. Jadi 3 basa nuklein itu menerjemahkan satu asam amino hingga terbentuk menjadi protein. Oke, nah protein yang udah di ready itu terus dikemanain gitu. Protein tadi kan dia disintesis di proses terakhir itu di ribosom kan. Nah, sedangkan ribosom itu ada di RNA kasar sama ada di sitosol. Di RNA kasar itu dia bisa digunakan untuk diri sendiri atau dia bisa dikemas dalam vesikula. Nah, vesikula itu akan dikemanain nantinya. Yang pertama itu dia bisa dikeluarin atau menuju ke ekstrasel, ke organela lain, maupun ke intranuklear. Nah, dalam sintesis protein, prokariotik itu beda sama
eukariotik. Bedanya di mana? Dalam prokariotik itu dia dalam satu sequence DNA itu dia bisa menerjemahkan beberapa protein yang berbeda. Tapi kalau pada eukariotik dalam satu segmen DNA itu dia hanya menghasilkan satu protein doang, nggak bisa langsung 3 gitu, nggak bisa. Maka dari itu prokariotik itu dia lebih efektif dalam sintesis protein daripada eukariotik. Nah, lanjut nih, operon. Operon itu hanya ada pada organisme prokariotik. Jadi, kalau misalnya kita lihat dari gambar di sini, itu nantinya protein itu akan berikatan kepada triptofan. Nah, dan di sini itu ada namanya repressor. Repressor itu seperti inhibitor ya, seperti penghambat. Ketika protein itu akan berikatan dengan triptofan, itu repressornya itu akan aktif. Kalau aktif, dia berikatan dengan ini. Malah nggak bisa terjadi sintesis protein, malah menghambat, malah mengstop gitu loh. Jadi kalau berikatan, yang triptofannya ini, dia tidak akan terjadi sintesis protein. Nah, kebalikannya, kalau misalnya pada laktosa, itu ketika proteinnya itu berikatan dengan alolaktosa, itu represornya itu akan menjadi inaktif. Ketika inaktif, itu represornya nggak bisa berikatan kan? Ketika nggak bisa berikatan, nggak ada yang menghalangi RNA polimerase lagi. Jadi RNA polimerase itu bisa langsung melaksanakan sintesis protein, hingga nantinya akan menerjemahkan menjadi protein yang berbeda. Ada beta-lactosid, ada bermase, ada transasetase. Nah, mungkin begitu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.